Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun negara-negara besar seperti Iran memiliki kekuatan militer dan senjata nuklir, di hadapan Tuhan mereka hanya seperti debu. Tuhan memiliki kendali penuh atas setiap bangsa dan menjamin keselamatan bangsa umat pilihannya Israel. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam rencananya. Tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan dan izin Tuhan. Dalam perjalanan sejarah, kita melihat bagaimana bangsa-bangsa bangkit dan jatuh. Ada yang menyatakan bahwa beberapa peristiwa yang melibatkan negara-negara seperti Iran dapat dilihat sebagai tanda kutukan, sementara yang lain memandangnya sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Apakah peran bangsa-bangsa ini dalam sejarah merupakan tanda kutukan, ataukah mereka adalah alat dalam rencana ilahi yang belum sepenuhnya kita pahami? Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk merenungkan bagaimana Tuhan berdaulat atas segala bangsa dan memegang kendali atas seluruh sejarah. Tidak ada yang terjadi tanpa pengetahuannya, dan dalam kedaulatannya, Dia memiliki rencana untuk setiap bangsa, termasuk bangsa-bangsa yang menentang kehendaknya. Firman Tuhan di dalam Obadya 1 ayat 18, kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Ini menggambarkan perbedaan yang tajam antara keturunan Yakub, Israel, dan keturunan Esau, di mana keturunan Yakub dilambangkan sebagai api dan nyala api, sedangkan keturunan Esau adalah tunggul gandum yang dibakar habis. Dalam ayat ini, api dan nyala api yang berasal dari keturunan Yakub dan Yusuf melambangkan kuasa Tuhan yang akan menghancurkan musuh-musuh Israel, termasuk mereka yang melawan rencana Tuhan. Tunggul gandum yang melambangkan keturunan Esau dapat diartikan sebagai bangsa-bangsa yang rapuh seperti Iran di hadapan penghakiman Tuhan yang akan dihancurkan habis oleh keadilan Tuhan. Iran yang bukan keturunan Yakub, jika mereka memilih jalan yang sama seperti Esau, jalan perlawanan dan kekerasan terhadap Israel, mereka juga dapat menghadapi nasib serupa, kehancuran di bawah kuasa dan penghakiman Tuhan. Ayat ini menyiratkan bahwa tidak ada musuh Israel yang dapat bertahan melawan kehendak Tuhan. Jika Iran, seperti Esau, terus melawan Israel, maka kutukan dan penghancuran akan menjadi tak terhindarkan, karena Tuhan telah berfirman demikian. Saudara-saudari, terkasih dalam Kristus, firman Tuhan di dalam Yeremia 18 ayat 7-10, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa, aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Iran sering dianggap sebagai musuh besar Israel, dengan ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara. Dalam pandangan banyak orang percaya, sikap agresif Iran terhadap Israel bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap kehendak Tuhan, mengingat Israel adalah umat pilihannya. Namun Yeremia 18 ayat 7-10 memberikan harapan bahwa bahkan bangsa seperti Iran bisa memiliki kesempatan untuk berbalik dari jalan kejahatannya. Jika Iran atau bangsa manapun mau berbalik kepada Tuhan, menghormati kehendaknya, dan berhenti melawan umat pilihannya, maka hukuman yang telah ditetapkan bisa dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memberi perhatian pada Israel, tetapi juga kepada semua bangsa, karena Dia menginginkan keselamatan bagi semua orang. Kita melihat contoh serupa dalam kisah pertobatan kota Niniwe di kitab Yunus. Tuhan mengutus Yunus untuk memberitakan penghukuman kepada Niniwe, karena kejahatan mereka yang besar.
Namun ketika penduduk Niniwe mendengar pesan Yunus, mereka merendahkan diri, berpuasa, dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Sebagai hasilnya, Tuhan menahan penghukuman yang telah Ia rencanakan atas mereka. Ini adalah pelajaran yang luar biasa bahwa kasih dan belas kasihan Tuhan tersedia bagi setiap bangsa, termasuk Iran, jika mereka bersedia bertobat. Tuhan lebih suka memperpanjang belas kasihan daripada melaksanakan hukuman. Namun pertobatan yang sejati harus datang dari hati yang rendah dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk mendoakan bangsa-bangsa, termasuk bangsa-bangsa yang mungkin dianggap sebagai musuh umat Tuhan. Kita dipanggil untuk memohon agar hati mereka dilembutkan oleh Tuhan dan agar mereka berbalik dari jalan kejahatan mereka. Dalam kasih Kristus kita berdoa agar setiap bangsa mengalami kasih dan belas kasihan Tuhan yang besar. Selain itu, ayat ini juga berbicara kepada kita secara pribadi. Sama seperti Tuhan memberi kesempatan bagi bangsa-bangsa untuk bertobat, demikian pula Dia memberi kita kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Setiap kali kita menjauh dari kehendak Tuhan, ada kesempatan untuk kembali kepadanya. Tuhan selalu siap menerima kita dengan tangan terbuka, jika kita dengan tulus mau bertobat dan mengikuti jalannya. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kedaulatan Tuhan tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi bangsa-bangsa. Kita telah membaca dari Daniel 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ayat ini mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu ketegangan politik, konflik atau perubahan pemerintahan, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Setiap pemimpin yang naik ke tampuk kekuasaan, termasuk para pemimpin di Iran, berada dalam rencana Tuhan. Dia yang menempatkan mereka di posisi itu, dan Dia yang dapat mengubah hati mereka, baik untuk membawa berkat maupun penghakiman sesuai dengan kehendak-Nya. Kita mungkin melihat situasi di dunia ini sebagai sesuatu yang kacau atau tidak menentu, tetapi Tuhan tetap memegang kendali atas segalanya. Namun, sebagai orang percaya, kita juga diingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih. Yunus 3 ayat 10 memberi kita gambaran yang jelas tentang betapa besar belas kasihan Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Ayat ini memberikan harapan yang besar. Bahkan ketika bangsa-bangsa berada di jalan yang salah, Tuhan selalu membuka pintu pertobatan. Sama seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada penduduk Niniwe untuk bertobat dan terhindar dari malapetaka yang direncanakan, demikian juga Tuhan menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap bangsa, termasuk Iran. Seperti halnya Niniwe, ketika mereka mendengar peringatan Tuhan melalui Nabi Yunus, mereka merendahkan diri, bertobat, dan berbalik dari jalan mereka yang jahat. Respons mereka yang penuh pertobatan itu menyentuh hati Tuhan, sehingga Dia menahan malapetaka yang seharusnya dijatuhkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak berkenan dalam menghukum, tetapi Dia lebih berkenan dalam melihat perubahan dan pertobatan hati yang sejati. Belas kasihan Tuhan selalu lebih besar daripada penghukumannya. Tetapi pertobatan dari hati yang tulus adalah kunci untuk menerima belas kasihan tersebut. Bagi bangsa Iran, atau bangsa manapun yang mungkin sekarang sedang berada di jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, firman ini memberikan harapan yang sama. Selama ada pertobatan, selama ada penyesalan yang sungguh-sungguh dan berbalik dari perbuatan jahat, Tuhan siap mengubah rencana penghukuman menjadi pemulihan dan berkat. Pintu kasih dan pengampunan Tuhan selalu terbuka bagi mereka yang dengan hati yang tulus datang kepadanya. Firman ini juga berlaku bagi kita pribadi. Sama seperti Tuhan membuka kesempatan bagi bangsa-bangsa untuk bertobat, demikian pula Dia membuka kesempatan bagi kita
untuk memperbaiki hidup kita. Setiap kali kita menyimpang dari jalannya, Tuhan dengan kasih setia-Nya selalu menunggu kita untuk kembali. Marilah kita merendahkan hati di hadapan-Nya, dan selalu berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita renungkan, apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang perlu kita serahkan kepada Tuhan? Apakah ada dosa atau kesalahan yang perlu kita tinggalkan? Sama seperti Niniwe, mari kita datang dengan hati yang penuh pertobatan dan percaya bahwa Tuhan siap menyambut kita dengan tangan terbuka. Akhirnya, mari kita berdoa agar bangsa-bangsa, termasuk Iran, diberi kesempatan untuk bertobat dan mengenal kasih Tuhan. Kita berdoa agar para pemimpin negara mendapatkan hikmat dan pengertian untuk memilih jalan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga perdamaian dan keadilan dapat memerintah di bumi ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk hidup lebih dekat dengan-Nya, dan mendorong kita untuk terus mendoakan bangsa-bangsa di dunia ini. Teruslah bersandar pada Tuhan sebab Dia yang mengatur segala sesuatu di bawah langit. Sebelum kita menutup renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar jika Anda diberkati dengan renungan ini. Mari kita lanjutkan perjalanan rohani kita bersama dan bagikan firman Tuhan ini kepada orang lain agar lebih banyak lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran.
Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu, dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman. Sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.